Halo guys, what's up? Balik lagi sama saya, sama Joeska. Ketemu lagi sama Joeska. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat-sehat, baik-baik gitu kan. Oke, di video, maaf, tangan saya kemarin kena pisau, jadi agak sedikit diperban gitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya kalau kedapatan di video gitu. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngajak kalian ke sebuah museum. Jadi video ini tuh di request langsung sama M Hidayat ya. Jadi M Hidayat minta saya buat ke museum The Met. Kalau kalian belum nonton videonya, M Hidayat udah bikin video The Met ya, atau museum seni terbesar se-New York gitu ya. Saya disuruh ke sana lagi sama dia untuk bikin video. Jadi ya terima kasih buat M Hidayat request video ini, dan ada juga dari kalian, "Bang, minta ke museum dong," gitu loh. Jadi ya video ini buat kalian yang request museum. Gimana videonya? Gimana museumnya? Gimana keadaannya? Kita ikutin terus video ini. Let's go. Oke guys, museumnya tuh tepat di depan ya. Jadi kebetulan ini masih spring, jadi kadang panas, kadang dingin gitu ya. Jadi emang cuacanya tuh kayak nggak bisa kekontrol gitu. Museumnya gede banget ya. Sebelah sini banyak penjual-penjual, ada food truck juga. Nah ini guys, ini tuh termasuk museum top 5 museum yang harus dikunjungi ketika kalian di New York gitu. Jadi emang gede banget museumnya gitu. Beruntung sekali saya bisa ngelihat air mancurnya nyala gitu ya. Biasanya ini mati. Tapi bisa lihat nyala, itu keren banget gitu. Nah ini dia guys museumnya. Namanya The Met ya. Saya nggak tahu ini apa, emas gitu. Terus ada tulisannya The Met. Ini mewah sekali ya. Saya coba masuk ke dalam ya. Saya nggak bisa nyalain kamera karena langsung dihadapin sama security ya. Kita ketemu di dalam. Let's go. Oke guys, selamat datang di Met. Jadi ini tuh ada tiga pintu. Satu lurus, terus kedua kiri, terus yang ketiga kanan. Jadi kayak ada negara-negaranya seperti itu ya. Jadi saya mau beli tiket di sini, ada tempat tiketnya. Saya mau beli tiket dulu, dan saya udah dikasih map nih. Hello gitu kan. Kita beli tiket dulu. Oke guys, udah dapet tiket segala macem. The Met sama mapnya juga. Sekarang kita mau ke daerah sini. Ini mungkin Asia dan Afrika ya. Kita lihat dulu. Oh, sorry. Wow. Oke, pertama datang langsung disuguhin dengan batu-batu dari Mesir kuno, zaman Mesir kuno, karena kita sedang berada di Mesir kuno ya. Itu Old Kingdom of Egypt. Jadi benar-benar kita kayak atmosfernya tuh benar-benar kayak ada di Mesir gitu ya. Ini kayak peti-peti sarkofagus seperti ini. Peti-peti kalau kita bilang peti mati mungkin ya. Nah, ini nih kita masuk nih. Wow. Oke guys, kita masuk. Saya baru pertama kali ini masuk sini. Masih ada tulisan-tulisannya ya.
Ada gambar-gambarnya, tulisan-tulisannya. Altar, batu altar ya. Dalamnya tuh kayak batu altar, tulisan-tulisan hierograf apa ya? Hieroglif apa? Kita bakal ke kiri dulu. Mudah-mudahan saya bisa nge-cover gitu ya. Karena di sini tuh luas banget, banyak banget yang harus kita lihat gitu. Mudah-mudahan videonya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Masih bisa teriak-teriak di sini karena masih banyak orang. Nanti kalau misalkan kalau udah sepi, aduh, beneran deh, susah buat teriak. Ada satu lagi nih, batu-batu dari Mesir. Kita masuk. Beneran ini batunya asli ya, tidak langsung diambil dari Mesir ya atau Egypt. Ada namanya juga di sini, South Wall. South Wall, West Wall. Jadi ini bener-bener tembok yang diambil dari Mesir gitu ya. Oke guys, jadi museum ini adalah benda-benda seni yang ditinggalkan dari abad ke abad ya, dan dari berbagai negara. Jadi sekarang ada Mesir, nanti ada di sebelah sana ada Inggris, dan bahkan ada Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat nanti Indonesia kayak gimana. Kalau nggak salah udah dibahas sama sahabat saya M Hidayat. Jadi sampai kepala patung Borobudur tuh ada di sini gitu. Saya pengen ngeliat langsung soalnya saya belum sempet ngeliat gitu ya. Yuk kita lanjut terus. Oke guys, mumpung masih bisa teriak-teriak ya. Ini adalah peti mati atau sarkofagus ya dari Mesir. Dipercayanya tuh kalau orang masuk sini itu mereka bakalan hidup eternal life gitu loh, hidup bakalan bahagia selamanya gitu di peti ini gitu. Dan sarkofagus ini tuh baru ditemuin pada masa Firaun yang ketiga ya kalau nggak salah. Mungkin kalau ada yang lebih tahu sejarahnya mungkin bisa komen di bawah. Nih peti-peti mati dari peninggalan zaman Mesir kuno seperti ini ya, baru ditemukan pada saat zaman Firaun yang ketiga gitu ya. Oke, ini guys, sarkofagusnya gede banget. Ini mirip di film-film ya, kalau kita deketin tuh ada ininya, ada tulisan-tulisannya tuh. Saya juga nggak ngerti ini tulisannya apa gitu ya, maksudnya apa gitu. Tapi yang jelas si peti mati ini gede banget ya. Sangat gede sekali gitu. Peninggalan Mesir emang sangat menarik ya kalau kita bahas. Nah ini dia. Wow, ini salah satu tempat favorit saya. Saya udah 5 kali kesini dan ini yang ke-6 gitu. Cuman si videonya tuh nggak jadi-jadi. Saya baru bisa bikin video sekarang gitu karena saking luasnya gitu. Saya sampai bingung mau ngebahas apa. Cuman ini adalah bagian Mesir yang jadi favorit saya. Nah itu batu langsung didatangkan dari Mesir ya ke sini ya, untuk ditaruh di sini gitu ya. Sama ini ada patung-patung juga. Oke guys, ini adalah tempat favorit saya kalau kesini selama 5 kali berturut-turut ya saya kesini. Ini adalah tempat favorit saya. Ini ada kayak proyektor gitu, melambangkan kayak mungkin itu adalah rajanya dan ini adalah istrinya atau seperti itu ya. Dan ini Sphinx tapi kecil ya. Mungkin replika, saya juga kurang tahu. Wah, ini juga batunya bagus banget. Kayak apa namanya?
kayak pintu ajaib gitu ya. Oke guys, jadi kabarnya si ruangan ini nih yang tadi kita lihat nih sampai belakang-belakang itu tuh kabarnya bisa disewa guys. Saya nggak tahu harganya berapa, cuman kabarnya itu si ruangan ini bisa disewa untuk keperluan ulang tahun seperti itu ya. Jadi saya juga aneh gitu loh, bisa disewain, nanti kalau rusak gimana? Tapi kenyataannya seperti itu ya, bisa disewain dengan entah itu untuk belajar, entah itu untuk meeting, atau misalkan untuk ulang tahun ya gitu. Atau mungkin untuk perkawinan juga bisa gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita menuju, kita lihat dulu parts of Asia ya. Mudah-mudahan sih ada Southeast Asia, ada Indian sama Cina, Korea sama Jepang ya. Mudah-mudahan sih kita ketemu Indonesia ya. Harusnya sih ada. Bismillah. Oke guys, saya nggak bisa teriak-teriak ya, soalnya orangnya semua pada diem. Ya biasa lah, orang-orang Asia pada diem ya. Mudah-mudahan sih saya bisa jelasin ya. Oke guys, kita berada di kesenian zaman dahulu Korea. Ini dia. Ini mungkin dipakai dalam upacara-upacara tertentu ya. Kayak gendang gitu. Ini semua yang dipakai orang-orang Korea zaman dahulu. Sampai ada tulisannya juga. Ya seperti yang kita tahu ya, akar dari tulisan atau bahasa Korea dan Jepang itu akarnya semua dari Cina ya. Jadi mungkin kalau Korea bisa lebih simpelkan, Korea sama Jepang itu jadi simple gitu loh. Tapi akarnya semua berasal dari Cina. Oh guys, ini ada yang unik nih. Ada ruangan terbukanya juga. Seperti kesenian Chinese ya. Atau mungkin Jepang mungkin. Nah, seperti ini nih. Wow, kayak semacam teras gitu ya. Ming. Mungkin ini pada saat dinasti Ming mungkin ya. Seperti yang kita tahu, Ming udah pasti Chinese yang punya gitu ya. Wah. Indonesia nih guys. Parafati. Ya benar ternyata, seperti yang dibahas M. Hidayat kemarin, ini adalah senjata-senjatanya ya. Itu blades, pisau yang dipakai di kerajaan Singasari. Nah, ini semua dari Singasari ya, Singosari. Nah, ini ada bel, kentongan, segala macam yang dipakai zaman-zaman dahulu ya. Abad ke-13, 14, 12. Saya nggak bisa terlalu teriak nih. Nanti mengundang maling, Krishna dan Garuda dari Jawa. Perunggu ya. Zaman perunggu abad ke-9. Wah, saya seneng banget sih ngelihat Indonesia ada di sini. Head of Buddha. Ya. Indonesia. Jawa abad ke-9. Ya. Borobudur style. Borobudur nih ada di sini kepalanya, guys. Ini juga sama, tanpa kepala. Amitabha, Buddha, Indonesia, Jawa, Jawa Tengah, abad ke-9. Ini masih bingung, Thailand or Indonesia? Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya ya yang punya.
Sumatera, Sriwijaya juga. Seperti ini nih. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya ya guys ya. Empat tangan Ganesha ya. Sriwijaya. Ya, seperti yang kita tahu ya, abad ke-9, 10 masih dipengaruhi dengan agama Hindu ya. Jadi banyak kesenian kita tuh yang dipengaruhi dengan Hindu ya, berbau Hindu ya. Ini juga nih zaman perunggu 14 abad ke-13 14. Ini yang dipakai kayak bel, terus gantungan lampu. Ini peralatan yang kita pakai di abad 11, 12 sampai 13 ya. Sangat unik sekali. Ini juga patung-patung kecil seperti ini. Ini dari abad 9, 10 sampai 11 ya. Seperti yang kita tahu masih dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha ya. Wah, ini juga nih. Kerajaan Singasari. Candi Jago. Oke guys, saya seneng banget udah ngeliat kebudayaan Indonesia dari abad ke-9 sampai ke-13 ya. Ternyata memang ditaruh di sini gitu loh. Setelah saya ngeliat video itu yang dari sahabat saya, ternyata memang ditaruh di sini gitu ya. Jadi ada perasaan seneng juga gitu loh. Ada budaya Indonesia yang ditaruh di museum seni terbesar di Amerika gitu ya. Sekarang kita mau lanjut lagi ke bawah. Tadi kita udah explore Asia. Sekarang kita mau explore yang lainnya. Mungkin Eropa atau misalkan budaya yang lainnya gitu. Yuk, ikutin terus. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di tengah-tengah museum ini ya. Ini kayak semacam patung-patung ya yang dibikin oleh seniman-seniman terkenal ya. Jadi patungnya juga dipajang di sini gitu loh. Dan itu juga di depan ada kayak contoh rumah bangunan Eropa pada abad zaman dahulu ya, kita bisa bilang. Nah ini juga pahatan-pahatan patung seni seperti itu ya. Di sini tuh kayak jadi tempat. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang lagi mengadakan study tour seperti itu ya. Nah itu tuh pada di sini gitu tempatnya. Jadi mereka melukis seperti itu ya, guys. Ini bagian favorit saya juga nih, Arms and Armor gitu loh. Jadi karena saya suka main game gitu ya, game kayak medieval kayak gitu. Nah, jadi ini adalah tempat favorit saya juga ini. Yuk kita masuk sekarang. Let's go. Wow. Mirip banget. Ada yang main ini nggak apa? Ada yang main game Elden Ring. Persis banget kayak Elden Ring ini. Ini semua kurang lebih yang saya mau liatin ini berasal dari Italia ya. Berasal dari Italia. Jadi orang-orang Italia pada saat zaman dahulu memakai jubah seperti ini ya, atau armor seperti ini ya. Kita lanjut lagi, nanti kita ke sana ada kuda dan sebagainya. Nah, ini Jerman. Nah, yang tadi Italia, yang sekarang Jerman. Jadi orang-orang Jerman baju-baju zirah atau baju-baju besinya tuh seperti ini ya. Kayak rok ya. Ngomong-ngomong. Wah, gede banget, serius. Ini udah campuran besi dan emas. Ini adalah
baju zirah dari Prancis seperti ini. Saya sekarang bisa teriak-teriak soalnya banyak orang, tadi nggak bisa teriak-teriak. Wow, baju zirah yang dipakai pada untuk orang-orang Prancis ya pada saat zaman perang dahulu ya. Dan ini kita mau memasuki wilayah senjata-senjata yang mereka pakai gitu ya. Jerman pada zaman dahulu mereka memakai panah gitu kan. Jerman dan Austria. Nah, ada senapan-senapan zaman dahulu ya. Wow. Keren sih, ini nggak ternilai harganya. Sama, ini juga yang dipakai oleh tentara Jerman pada zaman dahulu gitu ya. Nah, kalau ini Polandia. Yang tadi Jerman sekarang Polandia. Ini juga Jerman. Teknologi-teknologi kayak pistol gitu kayaknya Jerman ini deh. Jerman tuh advance banget gitu. Si teknologi senjata apinya gitu. Emang dari zaman dahulu guys. Ini Rusia. Oke. Rusia nih. Pistol-pistolnya dari Rusia. Wow, banyak ya senjata-senjatanya. Mungkin kalau apa ya? Yang main Red Dead Redemption ya pasti tahu nih. Wow, ini adalah pedang-pedangnya juga. Rapier. Jadi pedang ini disebut rapier ya. Wow. Jerman. Banyak sekali Jerman ya di sini. Oh. Orang-orang Inggris zaman dahulu, ini abad keberapa ya? Oh, 1595. Wow. Ini dipakai sebelum baju zirah ya. Dipercaya untuk menangkal pedang atau pisau gitu loh. Dan kalau nggak salah sudah terbukti ya kalau pisau itu atau pedang ketika ditebas ke sini itu nggak ini ya, nggak nempel ke kulit gitu loh, nggak langsung kena kulit gitu loh. Jadi makanya orang-orang pada saat zaman perang dahulu memakai apa sih namanya ini? Plate mail ya. Namanya plate mail, memakai plate mail dulu sebelum memakai baju zirahnya gitu, seperti ini ya. Wow. Senjata-senjatanya pada zaman medieval. Mungkin kalau di film itu kayak zaman-zaman naga gitu ya. Mereka melawan naga gitu ya. Saya nggak tahu naga itu bener apa enggak gitu. Kurang lebih seperti ini sih. Oke guys, mungkin yang nonton Game of Thrones kayak gitu ya. Ini tuh kayak nyambung banget gitu. Soalnya kan itu terjadi di zaman medieval ya. Kalau nggak The Witcher deh. Ada yang nonton The Witcher. Itu sama persis banget gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah baju zirah Jepang. Armor. Emang kalau Jepang tuh ya, aduh. Emang keren-keren ya Jepang itu ya. Dari armornya abad ke-18. Nama armornya Gosuku. Dan kita bisa melihat semua baju-baju zirah dari Jepang abad ke-17 dan 18 kebanyakan ya. Pada zaman Edo. Oke guys, seru banget tadi ngelihat baju-baju zirah ya dari berbagai negara, senjata apa yang mereka pakai. Ya kebanyakan memang pakai kuda gitu ya kalau misalkan kendaraan. Dan kita sekarang mau menuju ke patung-patung yang dibikin oleh bangsa Eropa ya, kayak Greece gitu, Prancis, Spanyol kayak gitu-gitu ya, dan dekorasi-dekorasi rumah ya. Yuk kita lanjut lagi. Let's go. Oke guys, ini rumah dari Switzerland, rumah zaman dahulu Switzerland, keadaannya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian ngelihat Game of Thrones, vibes-nya tuh sama banget kayak kita nonton Game of Thrones gitu ya. Wah, ini guys, kamar rumah-rumah di Italia pada zaman dahulu ya. Ada tulisannya, ini adalah contoh dari kamar Italia. Mungkin kamar bangsawan bisa dibilang sih. Soalnya itu termasuk kaya sih ini mah. Oke, ini adalah
kesenian-kesenian atau dekorasi-dekorasi rumah yang kita bisa lihat pada abad 17 sampai 18 ya, di Inggris, di negara Inggris. Jadi ya, kita bisa lihat abad ke-17, 18 mereka sudah lumayan maju sih ya. Dengan ada kayak emas-emas seperti ini, terus kayak rak gini, itu dilapisin emas gitu ya. Wow. Kalau sekarang mungkin tinggal beli di IKEA gitu loh. Ini tidak ternilai harganya. Tuh kan, extravagant prince. Dipakainya sama kerajaan-kerajaan lagi. Emang Inggris tuh beda gitu ya. Ini ada tempat koinnya. Kalau di kita mungkin tempat CD PS2 gitu ya. Rak TV kan. Ini kalau di kita rak TV nih. Abad ke-17-18 udah ada gitu loh. Wah, Inggris sih emang dekorasinya bagus ya, kita bisa bilang. Oke guys, main kesini tuh mengingatkan saya tuh dengan game-game yang saya main ya, seperti God of War, Assassin's Creed, kayak gitu-gitu ya, Red Dead Redemption. Jadi semua game itu saya main dan semuanya tuh punya benda-benda yang dimiliki oleh museum ini gitu ya, agak apa namanya, lucu juga gitu loh. Cuman saya jadi ngerti gitu loh kenapa game itu begitu realistis gitu yang saya main gitu loh di PlayStation gitu. Karena memang barang aslinya tuh ada dan seperti itu gitu loh. Jadi ya cukup unik. Saya jadi sadar sekarang. Lanjut terus, let's go. Nah, ini guys seperti ini nih. Ini tuh kayak saya pernah main Assassin's Creed. Ini tuh bangunan ini tuh seperti di dalam gereja gitu. Dan ini tuh batasnya gitu loh. Benar nggak? Tuh kan, bener kan? Tuh, choir screen from cathedral. Tuh kan, bener. Memang bangunan ini kayak pembatas gitu ya. Saya nggak tahu pembatas buat apa. Memang kalau saya main Assassin's Creed itu setiap dalam gereja pasti ada giniannya gitu loh, sebagai pembatas gitu. Bener aja kan? Wah, nggak salah saya main game ya. Oke guys, ini adalah kesenian dari patung-patung dari Italia ya, seperti Julius Caesar ya. Tuh, patungnya seperti ini. Orangnya juga seperti ini, Julius Caesar. Oke guys, nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak ke kesenian Yunani atau Greek gitu ya. Yang notabene-nya banyak banget skulptur-skulptur ya. Sebentar. Nah, ini dia kesenian-kesenian dari Yunani, Eropa gitu ya. Semuanya putih karena kita tahu negara Yunani itu adalah disebutnya negara batu. Jadi ya memang banyak sekali batu mereka. Jadi ya mau nggak mau ya mereka bikin patung gitu loh dari batu gitu loh. Karena saking banyaknya batu di negara mereka gitu loh. Tuh, ini kurang lebih seperti ini ya, skulpturnya gitu. Patung-patung yang mereka buat lah dari batu asli gitu loh. Ini batu asli ya tuh. Jadi batu-batunya tuh dari abad keempat ya guys. Yang saya baca tuh dari abad keempat gitu loh. Ini juga bangunannya kayak di Akropolis ya. Saya nggak begitu paham gitu ya soal patung-patung dari Yunani ini gitu. Tapi yang jelas patung-patung ini kebanyakan dibuat pada abad keempat. Wah, satu yang unik nih. Batu segede gini, ada 4 ini bawahnya. Ini gimana caranya nih? Wow, ini sih yang saya temuin paling unik. Karena saya kurang ngerti patung-patung gitu ya. Tapi ini yang saya temuin paling unik. Jadi ada batu gitu, bawahnya ada 4 bola kayak gitu. Sarkofagus, oke. Peti mati lagi, oke.
Saya baru baca tuh ternyata ini adalah sarkofagus ya, atau peti mati. Oke guys, selesai misi kita di The Met ini ya. Selesai, kita udah mengelilingi yang namanya museum kesenian terbesar di New York ya. Namanya adalah The Met, yaitu The Met kesingkatan dari The Metropolitan atau Metropolitan ya. Wah, masih rame. Jam segini masih rame. Ini udah jam 4, jadi masih rame gitu ya. Banyak orang yang ngeliatin air mancur ini ya, soalnya air mancurnya unik gitu. Para anak sekolah yang lagi tur di sini juga. Ini bus-bus turnya anak-anak sekolah, biasanya anak-anak SMA ya, pada tur ke sini gitu ya. Kita juga bisa ngelihat food truck gitu yang lagi nongkrong di sini. Cuman nggak ada salahnya ya guys, kalau misalkan kalau kalian beli food truck kayak gini, tanya dulu harganya gitu loh. Soalnya ini kan di tempat wisata ya, tempat turis banyak banget. Kita lihat lagi The Met, museum seni terbesar di Amerika gitu. Oke. Karena sekarang lagi spring gitu, kita bisa lihat kan daun-daunnya tuh daun-daun baru gitu kan. Nanti kalau summer ini jadi hijau-hijau banget, tebel daunnya. Wow. Di sebelah kanan saya itu pada jualan ya, jualan yang berhubungan dengan seni tentunya, kayak lukisan tuh. Unik-unik sih lukisannya. Aduh, ini lucu sekali. Minion tapi Avengers. Keren banget. Oke guys, gimana jalan-jalannya tadi ke museum terbesar, museum seni terbesar di New York? Gimana jalan-jalannya? Mudah-mudahan kalian puas, mudah-mudahan juga saya bisa cover semua gitu ya yang ada di The Met gitu ya, atau The Metropolitan ini ya. Jadi video ini adalah requestan dari M Hidayat, karena sahabat saya kemarin udah kesana dan meminta saya kesana lagi buat ngebahas, siapa tahu orang-orang juga pengen tahu gitu kan. Jadi ya thank you banget buat sahabat saya M Hidayat, dan buat kalian juga yang minta museum, saya udah penuhi permintaannya museum gitu kan. Ayo, kalian mau saya kemana lagi? Kalian bisa komen di bawah, oke? Jadi kita sama-sama kesana, kita sama-sama explore yang namanya New York, atau misalkan kalau di GTA 4 tuh ini tuh namanya Liberty City gitu ya. Let's go gitu. Liberty City ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa upload lagi di jam-jam ngabuburit kalian. Jadi kalian bisa nonton sebelum buka gitu ya. Oh iya guys, satu lagi, kita menuju 10K ya. Ayo let's go gitu. Kita 10K-in Joeska gitu, 10K subscriber. Jadi ya mudah-mudahan juga saya berencana nanti bakalan ada giveaway ya, kayak mungkin hoodie Joeska gitu ya. Kita doain aja mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan 10K-nya nyampe gitu ya. Mudah-mudahan, ayo guys gitu loh. Kalau kalian seneng channel ini, kalau kalian mau ngedukung channel ini, kita subscribe bareng-bareng ya, sama like. Jangan lupa komen buat saran dan kritiknya. Saya menerima saran dan kritik. Oke, jadi segitu aja videonya. Saya Joeska. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.